Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azan Ihsan, NIM 211091243. Ini saya akan menjelaskan tentang summary dari bab 5, 6, 7 termodinamika. Pada bab 5 ini judulnya itu analisis massa dan energi pada volume control. Di sini membahas yang pertama itu konservasi massa. Prinsip konservasi massa ini mungkin prinsip paling mendasar yang ada di muka bumi ini. Secara teknis, massa tidak persis kekal. Ternyata massa M dan energi E dapat diubah satu sama lain sesuai dengan rumus yang diajukan oleh Albert Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Nah, prinsip konservasi massa ini secara implisit digunakan dengan mensyaratkan bahwa massa suatu sistem tetap konstan selama suatu proses. Terus pada bab 5 ini membahas tentang kerja aliran dan energi aliran pada fluida. Pada aliran fluida. Kerja aliran persatuan massa diperoleh dengan membagi kedua sisi persamaan oleh massa elemen fluida. Dengan persamaan W flow sama dengan rho kali V. Energi total pada aliran fluida terdiri atas sistem kompresibel yang terdiri dari energi internal, kinetik, dan energi potensial pada basis satuan massa yang ditulis dengan theta sama dengan H tambah KE tambah PE sama dengan H tambah V kuadrat per 2 tambah GZ. Untuk perpindahan energi oleh massa ini dapat ditulis dengan E massa sama dengan M theta sama dengan M kali H tambah V kuadrat per 2 tambah GZ, atau E massa sama dengan M dot theta sama dengan M dot kali H tambah V kuadrat per 2 tambah GZ. Terus kita masuk ke mungkin ke analisis energi aliran stabil. Saat ini banyak alat-alat teknik seperti turbin, kompresor, dan nozzle yang beroperasi dalam waktu yang lama dengan kondisi yang sama. Alat-alat ini diklasifikasikan sebagai alat dengan aliran stabil. Hal ini juga disebut dengan proses aliran stabil, yang didefinisikan sebagai proses selama di mana fluida mengalir melewati sebuah volume kontrol dengan stabil. Dalam proses aliran stabil tidak ada intensif atau ekstensif properti dalam volume kontrol berubah terhadap waktu. Adapun aliran energi stabil ini terjadi ketika aliran yang masuk atau unsur yang masuk sama dengan aliran keluar atau unsur-unsur yang keluar. Pada bab ini kita juga membahas tentang perangkat aliran tetap. Ada 6. Yang pertama ada nozzle dan diffuser. Nozzle merupakan alat yang meningkatkan kecepatan fluida. Diffuser adalah alat yang menaikkan tekanan dari fluida. Yang kedua itu ada turbin dan kompresor. Turbin merupakan ketika fluida melewati turbin, maka kerja yang dilakukan pada pisaunya yang terdapat pada shaft, sehingga shaft berputar dan turbin menghasilkan kerja. Terus ada kompresor. Kompresor ini digunakan untuk menaikkan tekanan fluida. Pada turbin dia menghasilkan energi, sedangkan kompresor dia butuh energi masukan. Terus ada katup throttling. Katup throttling adalah semua jenis aliran alat membatasi yang menyebabkan penurunan tekanan secara signifikan pada fluida. Yang keempat ada campuran dua arus fluida pada mixing chamber. Yaitu merupakan tempat di mana proses pencampuran antara dua aliran fluida terjadi. Yang selanjutnya itu ada heat exchanger, yaitu perangkat di mana dua aliran fluida bergerak bertukar panas tanpa bercampur. Setelah itu ada aliran pipa. Aliran melalui pipa atau saluran biasanya mempengaruhi kondisi aliran tunak. Pada bab 5 ini juga membahas tentang analisis energi aliran tidak stabil. Yaitu proses aliran tak tunak penting untuk melacak isi massa dan energi dari volume atur secara interaksi energi yang melintasi batas. Beberapa proses aliran tak tunak yang umum adalah pengisian bejana kaku dari jalur pasokan, mengeluarkan cairan dari bejana bertekanan,
menggerakkan turbin gas dengan udara bertekanan yang disimpan dalam wadah besar, dan lainnya. Tidak seperti aliran tunak, proses aliran tak tunak ini dimulai dan diakhiri selama beberapa periode waktu yang terbatas, yang berbatas, bukannya berlanjut tanpa batas. Setelah itu masuk ke summary dari bab 6 tentang penjelasan dari hukum dua termodinamika. Nah, penjelasan dari hukum dua termodinamika ini berkait mungkin pada hukum yang pertama termodinamika hanya membahas tentang kuantitas energi dan transformasi energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya tanpa memperhatikan kualitasnya. Sedangkan pada hukum kedua menegaskan bahwa energi memiliki kualitas dan juga kuantitas. Misalnya ada reservoir energi termal. Uh, Reservoir energi termal ini merupakan benda besar dengan kapasitas panas tak terbatas yang mampu menyerap atau menolak jumlah panas tak terbatas tanpa mengalami perubahan yang berarti dalam koordinat termodinamika. Lanjut, itu tentang mesin kalor atau heat engine. Dalam heat engine ini, panas yang disuplai ke mesin diubah menjadi kerja yang berguna, atau mesin yang mengubah suatu energi panas menjadi kerja. Terus di sini juga membahas tentang efisiensi termal. Efisiensi termal ini rumusnya output kerja bersih per total panas masuk. Dan juga ada dibahas tentang pernyataan Kelvin Planck. Keterbatasan efisiensi termal mesin kalor menjadi dasar pernyataan Kelvin Planck ini tentang hukum kedua termodinamika. Pernyataannya itu tidak mungkin alat apapun yang beroperasi pada siklus menerima panas dari reservoir tunggal dan menghasilkan jumlah kerja bersih. Itu ada refrigerator dan pompa kalor. Refrigerator merupakan suatu alat untuk memindahkan suatu kalor dari temperatur rendah ke tinggi. Dan ada pompa kalor yang sama dengan refrigerator, namun tujuan pompa kalor adalah untuk menjaga suatu ruangan agar tetap panas. Itu ada menjelaskan tentang perspektual motion machine, yaitu perangkat yang bekerja tanpa memenuhi hukum pertama dan kedua termodinamika atau salah satunya. Terus ada menjelaskan tentang proses reversible dan irreversible. Proses reversible ada proses yang dapat dibalik tanpa meninggalkan jejak di sekitarnya, artinya kedua sistem dan lingkungan kembali ke keadaan awal pada akhir proses. Sedangkan proses irreversible merupakan proses yang tidak reversible. Terus ada siklus Carnot dan prinsip Carnot. Mesin panas teoritis yang beroperasi pada siklus Carnot disebut dengan mesin panas Carnot atau mesin kalor Carnot. Nah, siklus Carnot terdiri dari 4 proses reversibel, 2 isotermal, dan 2 adiabatik, dan dapat dijalankan di aliran tertutup atau sistem aliran tunak. Terus ada prinsip Carnot, ada 2. Yang pertama, efisiensi mesin kalor reversibel selalu lebih kecil daripada efisiensi mesin reversibel yang beroperasi di antara 2 reservoir yang sama. Yang kedua, ada efisiensi semua mesin kalor reversibel yang beroperasi antara 2 reservoir yang sama adalah sama. Terus menjelaskan tentang skala temperatur termodinamika, yaitu skala suhu yang tidak bergantung pada sifat-sifat zat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan temperatur termodinamika. Untuk mesin kalor Carnot ini yaitu merupakan mesin kalor hipotesis yang beroperasi pada siklus Carnot reversible. Nah, sistem Carnot pada refrigerator dan pompa kalor ini rumusnya itu untuk COPR-nya sama dengan atau coefficient of performance refrigeratornya 1 per KH per KL sama dengan 1 dan COPHP-nya sama dengan 1 per 1 kurang KL per KH. Lanjut ke summary bab 7 yaitu entropi. Apa itu entropi? Entropi merupakan entropi dapat dilihat sebagai ukuran ketidakteraturan molekul atau keacekan molekul saat sistem menjadi tidak teratur. Posisi molekul menjadi kurang dapat diprediksi dan entropi meningkat. Dan di sini juga menjelaskan tentang isentropic proses yang dimana
proses yang entropinya tetap itu disebut dengan isentropik proses yang ditandai dengan delta S-nya sama dengan 0. Terus ada diagram properti yang melibatkan entropi. Diagram properti ini berfungsi sebagai alat bantu visual yang bagus dalam analisis proses termodinamika. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.